Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita sekarang berada di pekan kedua ya, minggu kedua, melanjutkan pengantar yang sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan lanjutkan mengenal mengenai konsep dasar di rangkaian listrik. Ya, tapi tetap semangat ya. Kita awali dengan basmalah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, para mahasiswa semuanya, ini saya tampilkan basic konsep di rangkaian listrik ya. Tapi selain video ini, saya sudah upload banyak video di Spada ya, Spada. Cukup banyak video, tapi video-video singkat. Jangan khawatir, videonya pendek-pendek sekali. Tetapi saya berharap semuanya bisa ikut menyimak dan kemudian memahami apa yang ingin disampaikan. Nah, basic konsep yang pertama yaitu mengenai satuan. Satuan ini sangat penting karena kita semua hidup di dunia ini, apalagi seorang engineer akan selalu bergulat dengan pengukuran-pengukuran. Nah, hasil pengukuran itu ada satuannya. Nah, kita ingat kembali ada 6 satuan pokok, atau kalau di fisika dulu disebut besaran pokok ya. Besaran pokok ada 7, tapi kalau di sini yang terkait dengan rangkaian listrik saja ada 6 besaran pokok yang dipakai di rangkaian listrik dan satuannya. Yang pertama panjang ya, panjang length. Panjang satuannya meter, simbolnya M. Kemudian massa, satuannya kilogram, simbolnya kg, K besar, G kecil ya. Kemudian time, waktu, satuannya second, S kecil. Dan electric current, arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A besar. Kemudian thermodynamic temperatur, suhu, temperatur, satuannya Kelvin, simbolnya K. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Ini yang sering kita pakai, yang dulu dipelajari di fisika, kemudian kita kembali gunakan di rangkaian listrik. Baik, selain satuan-satuan di besaran pokok, ini ada beberapa satuan yang khusus dipakai di listrik, di rangkaian listrik. Ada muatan listrik, kulum, ya kulum simbolnya C besar. Kemudian potensial listrik atau tegangan listrik, volt, V besar. Kemudian resistansi, ohm, simbolnya begini. Kemudian ada konduktansi, satuannya Siemens, S. Lalu nanti ada induktansi, Henry, H besar. Kemudian ada kapasitansi dalam farad, F. Frekuensi dalam hertz, Hz. Force atau gaya, Newton, N. Kemudian energi atau usaha atau kerja, Joule, J besar. Kemudian power itu daya listrik, daya, watt, W besar. Kemudian flux magnet, Weber, WB, flux magnet. Kemudian density flux itu maksudnya kerapatan flux magnet, Tesla, T. Ya. Kemudian masing-masing satuan ini ya ada faktor pengali. Ya, faktor pengali ini dinamai dengan prefix tertentu. Ya, prefix giga itu 10 pangkat 9 G. Sebenarnya ada atasnya lagi, tapi saat ini ditulis belum ada, yaitu tera ya, 10 pangkat 12. Ada mega 10 pangkat 6 M besar. Ada kilo 10 pangkat 3 K kecil. Nah, kilonya itu K kecil ya. Kemudian senti 10 pangkat min 2 C kecil. 10 pangkat min 3 itu mili M. 10 pangkat min 6 mikro mu. Kemudian 10 pangkat min 9 nano N. Dan 10 pangkat min 12 pico P. Nah, ini tadi mungkin sering Anda temui selama kita belajar rangkaian listrik. Baik, kemudian kita masuk kepada besaran listrik yang pertama dan utama, yaitu electric charge.
dia adalah muatan, dalam bahasa kita muatan. Ya, jadi ada static electricity, listrik statik itu ketika muatannya diam, ya. Nah, ketika muatan ini sudah bergerak, jadilah listrik dinamis. Apa itu muatan? Charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists, measured in coulomb. C. Jadi muatan adalah properti, ya, properti listrik pada sebuah partikel atom, ya, yang membentuknya, yang menyusunnya. Jadi muatan ini menyusun atom, ya, partikel atom, dan satuannya coulomb, C. Baik. Nah, muatan itu ada dua jenis. Ada satu disebut dengan muatan positif, namanya proton, muatan negatif, elektron. Nah, dalam hal listrik, yang bergerak adalah muatan negatif. Ini di gambar ini kita ada baterai. Baterai itu yang panjang muatan positif, yang pendek muatan negatif. Nah, karena muatan negatif itu memang sifatnya negatif, maka dia berada di terminal negatif. Atau dengan kata lain, terminal negatif ini mengeluarkan elektron. Kemudian elektron terus mengalir masuk ke terminal positifnya. Nah, kemudian ini ada I. Ya, ada I. Yang disebut arus listrik itu I-nya. Sehingga konvensinya arus listrik I adalah gerakan muatan positif. Tapi sesungguhnya yang bergerak elektron itu muatan negatif. Nah, muatan elektron ini ya negatif dan besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Ya, ini disebut sebagai muatan elektron. Nah, muatan ini ya, kemudian secara natural dia ini bisa berlipat-lipat tergantung jumlahnya ya, tergantung jumlah. Jadi nggak cuma satu, Baik. Nah, ketika muatan negatif tadi bergerak, anggap saja tadi bergeraknya ke kiri. Di gambar ini dia bergeraknya ke kiri. Di saat yang sama ada muatan positif yang bergerak ke kanan. Ya. Nah, yang bergerak ke kanan itu yang kemudian disebut dengan arus listrik. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu dicatat, yang perlu diketahui bersama dari bukunya Alexander Sadiku. Kolom C itu satuan dari muatan. Ya, satu kolom itu adalah 1/1,6 kali 10⁻⁹ atau 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Jadi kalau muatan elektron itu 1,6 10 pangkat 19, maka kalau ditanya berapa elektron dalam satu kolom itu, yaitu 1 per muatan 6,24 10 pangkat 18 ya. Nah, ini nilai yang cukup besar ya, cukup besar. Nah, untuk yang muatan ini nilai cukup kecil. Nah, maka untuk menyebut yang besar, menyebut yang kecil, tadi ada multiplikasi dari satuan. Ini misalnya ada picocoulomb 10⁻12, nanocoulomb 9, ada mikrocoulomb pangkat 6. Oke. Kemudian berdasarkan pada observasi eksperimen, ya, muatan elektron ini tadi, cuman ada tanda min. Nah, ternyata muatan proton yang positif dengan yang negatif itu sama. Pembedanya adalah tandanya. Kalau proton ya nggak perlu pakai tanda karena positif. Nah, kalau elektron ada tandanya negatif. Kemudian ada sebuah hukum yang namanya hukum konservasi muatan, ya, atau kekalahan muatan ya. Ini menyatakan bahwa the charge can neither be created nor destroyed, only transferred. Sama seperti hukum kekalahan energi. Bahwa muatan ini tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa ditransfer, ya. Bisa ditransfer. Nah, maka secara aljabar jumlah muatan listrik pada sebuah sistem itu sama, nggak berubah. Karena nggak bisa dihilangkan, nggak bisa diciptakan. Dia hanya bisa diubah-ubah bentuk atau ditransfer. Ya, ini catatan
muatan ya dan arus listrik. Oke. Kemudian ngomong-ngomong arus listrik, apa sih arus listrik itu? Electric current is the time rate of change of charge. Jadi maksudnya arus listrik itu sebenarnya kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan waktu atau perbandingan. Kalau sebagai kecepatan waktu berarti dia perubahan, karena waktu itu menyebabkan sesuatu berubah. Dalam hal ini yang berubah itu muatannya. Tapi sekali lagi muatan itu bukan diciptakan akhirnya bertambah atau dimusnahkan akhirnya berkurang, bukan. Dia hanya pindah. Kalau kedatangan elektron berarti nambah, atau kalau elektronnya dibuang berarti berkurang gitu ya. Nah, dalam hal ini arus listrik bisa dirumuskan dalam secara matematik. I arus listrik sama dengan dq per dt. Ya, dq per dt. G itu muatan, T itu waktu. Nah, dq per dt ini perubahan muatan terhadap waktu gitu. Pada perubahan muatan terhadap waktu. Nah, arus sendiri kemudian ada dua, ada direct current DC, ini current yang sama setiap saat. Nah, tinggal gambarnya seperti ini. Ini yang ke atas ini I, dia nggak naik nggak turun, dia tetap stabil, dia sama konstan. Waktunya 0 atau waktunya T tetap segini. Ini namanya arus DC, direct current. Kemudian ada alternating current, AC. AC ini gimana? Dia bervariasi dan bentuknya sinusoida dan arahnya berbalik. Nih, misalnya ini ke bawah, kemudian ini ke atas, ke bawah, ke atas, ya, sehingga disebut bolak-balik, atas bawah, bolak-balik ya. Baik, kemudian the direction of current flow. Tadi kita jelaskan bahwa listrik dinamis ini muatannya bergerak, ya. Nah, yang bergerak sesungguhnya muatan negatif, tapi kesepakatannya, konsensinya, arus listrik adalah gerakan muatan positif. Oke, ini ketika ion positif yang bergerak, dia bergerak ini 1 coulomb per 1 detik, ini 1 ampere, 1 ampere. Ini kalau negatif tetap ke kiri, walaupun sesungguhnya dia bergerak ke kanan. Kenapa? Karena arus listrik itu gerakan muatan positif. Kalau negatifnya ke kanan, positifnya ke kiri. Kalau ini yang sebelah kiri ini memang positif. Gitu. Baik, ini ada satu contoh. Misalnya sebuah konduktor memiliki arus yang konstan 5 ampere. Pertanyaannya berapa jumlah elektron yang melewati sebuah titik yang fix, titik yang pasti, pada sebuah konduktor dalam waktu 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, kita jawab. Total muatan yang melalui konduktor dalam 1 menit adalah 5 ampere ya tadi ya, 5 ampere. 5 per waktu. Waktunya 1 menit berarti 60 second. 60 second. Sehingga jadi 300 coulomb per menit. Karena menitnya diganti second ya. Oke. Nah, kemudian total elektronnya berapa? Total elektronnya 300 per muatan elektronnya. Sehingga diperoleh 1,87 kali 10 pangkat 21 elektron per menit. Elektron per menit. Oke. Baik, untuk kali ini cukup dulu ya. Cukup dulu. Kita sudah belajar tentang arus listrik dan muatan. Arus listrik adalah muatan yang bergerak, tapi muatan negatif yang bergerak, ya. Nah, realitanya, tapi kesepakatannya arus listrik adalah gerakan muatan positif, sehingga dari kutub positif menuju kutub negatif. Tapi kalian harus tahu ada 2 muatan, positif dan negatif. Kesepakatan ya para fisikawan, arus listrik adalah gerakan muatan positif. Demikian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.